pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik dan luar biasa. Ya, puji Tuhan hari ini meskipun kita masih ibadah online ya, kita boleh bertemu, kita akan beribadah bersama pada saat ini. Kita terus berdoa, kita terus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menghilangkan pandemi ini sehingga kita boleh bertemu bersama teman-teman dalam ibadah tatap muka. Kayak ini mau mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Persekutuan Anak GKST yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Karena kemarin kita boleh berhari ulang tahun meskipun pandemi kita tidak bisa merayakan ya. Kita bersyukur Tuhan boleh menyertai sekolah minggu Persekutuan Anak yang ke-73 tahun. Adik-adik, kita akan mulaikan ibadah, kita akan berdoa pembukaan. Siapkan hatimu. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Nina. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Nina ajak kita semua satu dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu yang semalam telah berlalu. Pada pagi hari ini kami dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, pada hari ini, pada pagi ini kami akan memulai ibadah kami dari awal, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman yang diberitakan sebentar Bapa dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dapat menjadi pedoman kami sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Bapa, berikan kami hikmat kebijaksanaan Bapa dalam mengikuti ibadah ini. Berikan kami hati yang tenang untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan melayani pada hari ini, beri semua kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas pada hari ini. Berkati juga anak-anak dan orang tua yang mengikuti ibadah ini Bapak. Biarlah semuanya penuh berkat atasmu Bapak. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Bapak, sambut sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Oke, semua semangat, siapkan hatimu, kita akan beribadah, bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita ambil bagian dalam ibadah saat ini, tidak boleh jalan-jalan ibadahnya sambil tidur-tiduran. Sikap yang baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh saudaramu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di
semangat? Ya, harus semangat ya. Kita bersyukur karena Indonesia, khususnya Kota Palu semakin dipulihkan dengan adanya penurunan COVID sehingga kita boleh bersekolah pada minggu depan. Kita bangkit berdiri, kita percaya Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Kita angkat pujian yang mengatakan, biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yati. Tapi sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Ella. Dan kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Yesus sayang padaku. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Ella ajak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada cerita firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga Kakak Yati yang akan menceritakan firman-Mu. Kuasai ia dengan Roh Kudus-Mu agar ia dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya baik, sehat, dan luar biasa. Iya, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Yati akan bertanya, cerita kita minggu kemarin tentang
apa? Ya, coba siapa yang masih ingat apa cerita kita pada minggu kemarin? Ya, oh iya, ada yang ingat, ada yang tahu. Ceritanya yaitu tentang Yakub meninggalkan rumah Laban. Iya, baik, luar biasa. Anak-anak sekolah Minggu Immanuel Palu semuanya ada perhatiannya waktu mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, ada lagi ayat hafalannya. Ya, siapa yang tahu ayat hafalannya? Siapa yang masih ingat? Terdapat di mana ayat hafalannya? Ya, coba angkat tangannya. Siapa yang tahu ayat hafalannya terdapat di mana? Ya, oke, baik. Ada yang ingat, ada yang tahu ayat hafalannya. Terdapat di Kejadian 28 ayat 15b. Baik, bunyinya, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kau janjikan kepadaku. Iya, baik. Semuanya pintar anak sekolah minggu. Ya, sekarang kita akan lanjutkan cerita kita pada hari ini, pada pagi hari ini, cerita firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya ambil Alkitabnya. Ya, ambil Alkitabnya, duduk dengan baik, manis. Ya, oke, sudah semuanya ambil Alkitabnya. Ya, cerita kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 22. Ya, Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ya, itu firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini. Ya, baiklah. Sebelum Ibu bercerita lebih panjang, baiklah kita menyaksikan video untuk cerita kita pada pagi hari ini. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong.
Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Ya, adik-adik, kita sudah bersama menyaksikan video cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana judul ceritanya yaitu apa tadi? Pergumulan Yakub dengan Allah, dan Allah menggantikan atau mendapatkan menggantikan nama Yakub yang baru, yaitu menjadi Israel. Nah, kita sudah lihat bagaimana cerita firman Tuhan pada pagi hari ini melalui video. Dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Yakub menerima nama baru menjadi Israel, dan berkat yang telah ia tunggu-tunggu. Walaupun setelah bergumulan di Peniel itu, ia menjadi pincang. Pangkal pahanya ini menjadi pincang. Ya, karena pergumulannya dengan seseorang yang begitu hebat, dan dia tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Kemudian, namun Yakub tidak takut. Ia telah berhadapan dengan kekudusan Allah. Nama Yakub yang artinya penipu. Ya, jadi nama Yakub ini pertama artinya penipu. Tuhan telah mengganti menjadi Israel, yang artinya bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan Yakub menang. Nah, itu arti dari Israel. Ya, jadi Yakub sudah diganti namanya menjadi Israel, yang artinya bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan Yakub menang. Ya, itulah nama baru yang diterima oleh Yakub. Nah, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak boleh juga merasakan bagaimana Allah begitu mengerti. Allah adalah suci dan menginginkan kita untuk menghormatinya. Kemudian mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kemudian menyatakan sifat takut dan hormat dalam cara berbakti di sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, itu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana judulnya tadi pergumulan Yakub dengan Allah, dan Yakub mendapatkan nama baru menjadi Israel. Ya, biarlah anak-anak sekolah minggu boleh memahami cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum Ibu Guru akhiri, Ibu Guru akan memberikan ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 1b. Terdapat di mana? Yesaya 43 ayat 1b. Itu ayat hafalannya yang berkata demikian. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, itu ayat hafalannya anak-anak sekolah minggu ada di rumah. Baiklah, Ibu akhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Semua siapkan persembahannya. Kita angkat pujian yang mengatakan, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk lagi dalam doa syafaat. Dan sebelum kita berdoa, Ibu akan membaca pokok-pokok doanya ya. Yang pertama yang akan didoakan yaitu firman Tuhan yang kita sama-sama sudah dengarkan. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu dan orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Dan yang ketiga, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dan anak sekolah minggu yang sakit. Dan yang keempat, anak-anak terlantar dan fakir miskin. Dan yang kelima, keadaan cuaca yang ekstrim, di mana kita telah mendengar banyak terjadi di mana-mana di daerah-daerah, yaitu hujan, banjir, dan longsor. Dan yang keenam, di mana anak-anak sekolah sekarang mulai minggu depan sudah mulai tatap muka. Dan anak sekolah minggu juga nanti di bulan Oktober kita sudah mulai sekolah minggu beribadah tatap muka. Dan yang ketujuh, pemerintah bangsa dan negara. Dan yang kedelapan, pandemi COVID-19 yang masih kita alami. Dan yang kesembilan, kakak-kakak pelayan anak sekolah minggu yang ada di GKST Jemaat Immanuel Palu. Dan yang ke-10 yaitu persembahan syukur. Anak yang dikasih Tuhan, siapkan hati, kunci tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah ya Tuhan, kami telah diberikan waktu kesempatan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Yati. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman Tuhan yang kami sudah baca dan kami sudah dengarkan. Dialah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami untuk kami dapat melakukannya di tengah hidup dan kehidupan kami. Teristimewa, jadikan kami selalu anak-anak yang rindu beribadah ya Tuhan. Lewat ibadah kami ada pujian, penyembahan, pengagungan yang kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Kakak Yati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang senantiasa selalu rindu beribadah, anak-anak yang setia taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu. Dan Tuhan juga memberkati orang tua mereka, biarlah Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga ya Tuhan mereka menjadi orang tua yang senantiasa dapat mengarahkan, mendidik anak-anak mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu. Berkati dalam juga tugas pekerjaan orang tua mereka, dan apa yang mereka butuhkan Tuhan selalu mempercukupkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu mungkin yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati semua sarana obat yang digunakan. Biarlah lewat semua obat-obat, makanan, minuman, kami boleh melihat kuasa mujizat-Mu. Tuhan sembuhkan mereka dengan sempurna. Dan kiranya ya Tuhan, juga bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, Tuhan berkati, beri mereka sehat kuat, panjang umur, di mana saja mereka berada. Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk anak-anak terlantar, para fakir miskin.
Tuhan juga kenal mereka semua, keadaan mereka ya Tuhan, kehidupan mereka. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik yang mengasihi semua anak-anak-Mu, termasuk saudara-saudara kami ini. Biar segala apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari, Tuhan akan mempercukupkannya dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan mau berdoa di mana ya Tuhan saat-saat ini kami mengalami cuaca ekstrim di bangsa Indonesia khususnya, di mana terjadi di sana sini Tuhan hujan-hujan, terjadi bencana-bencana alam yaitu banjir, juga longsor. Tuhan berkati kiranya mereka yang mengalami semuanya. Kuatkan iman mereka ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga yang akan mempersiapkan semua apa yang mereka butuhkan, baik sandang maupun pangan. Tuhan mengasihi semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa selalu hanya berharap dan menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk anak-anak sekolah, di mana pada minggu depan mereka sudah mulai lagi sekolah tatap muka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, beri sehat kuat sehingga pada waktu mereka akan melakukan lagi sekolah tatap muka, Tuhan senantiasa selalu menjaga mereka di mana saja mereka berada. Jauhkan dari hal-hal yang kami tidak kehendaki ya Tuhan. Tetapi anak-anak ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan juga Tuhan dalam kehidupan anak-anak sekolah ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur semuanya itu ya Tuhan. Juga untuk anak sekolah minggu yang mempunyai rencana akan lagi ya Tuhan melakukan tatap muka di bulan Oktober. Tuhan juga persiapkan hati mereka karena mereka sudah rindu Tuhan untuk kami mau beribadah bersama-sama di tempat ibadah kami ya Tuhan. Mereka rindu untuk saling melihat teman-teman satu dengan lain, sehingga kami senantiasa selalu berbagi sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami masih mengalami pandemi COVID-19, tetapi kami percaya kami senantiasa selalu dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dijauhkan kiranya dari virus-virus yang masih dialami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur jikalau Tuhan kami boleh melihat bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mulai Tuhan hilang dari muka bumi ini, tetapi kami selalu berjaga-jaga. Kami melakukan senantiasa prokes Tuhan, di mana saja kami berada kami melakukan semuanya itu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa juga menjaga kami keluar masuk kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Tuhan berkati akan bangsa Indonesia ini, khususnya untuk pemimpin kami Bapak Jokowi. Tuhan beri sehat kuat, beri dia roh takut akan Tuhan, sehingga dia dapat memimpin bangsa Indonesia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Teristimewa kami sebagai rakyat rindu selalu ada perdamaian, keamanan, ketentraman untuk kami berbangsa, bernegara. Pakai aparat TNI Polri juga ya Tuhan untuk menangkap setiap kejahatan. Kami percaya semua orang-orang yang mau melakukan kejahatan Tuhan akan tunjukkan lewat aparat Polri TNI ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat ditangkap ya Tuhan, sesuai mereka dihukum sesuai perbuatan mereka. Tuhan Bapa kami dalam sorga, juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan anak, khususnya kami yang ada di kelas 1-2. Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan senantiasa selalu beri kemampuan, kesanggupan untuk kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah ya Tuhan Engkau tolong kami dimanapun kami melakukan pelayanan kami,
Engkau tetap selalu menjaga, memelihara kami dan memberkati kami, sehingga apa yang kami perbuat lewat pelayanan kami semuanya itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Baik kakak-kakak pelayanan anak yang ada di DKSD Jemaat Immanuel Palu, Tuhan berkati semua mereka ini ya Tuhan, sehingga dengan hati kerinduan kami penuh sukacita, kami rindu selalu melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan syukur kami, berkati persembahan kami agar kami dapat gunakan itu Tuhan untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan mau sempurnakan dengar doa kami ini yang kami bawa dan kami alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesetiaannya beribadah pada hari ini. Kita terus berdoa, Tuhan Yesus memulihkan Indonesia dan Kota Palu dengan adanya penurunan COVID-19. Terus jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.